Selamat siang para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnaut. Selamat beraktivitas, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah teman-teman, hari ini sejumlah media ramai memberitakan tentang kedatangan salah satu staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI Petamburan. Kedatangan staf Kedutaan Besar Jerman tersebut menuai kritik keras dari sejumlah pengamat intelijen dan guru besar hukum internasional, termasuk protes keras dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nah, peristiwa ini mendorong atau membuat kita harus mencari tahu tentang peranan, fungsi dan tugas khusus diplomatik, supaya kita mempunyai gambaran pemahaman atas sebuah peristiwa, apa yang harus disikapi atau disampaikan, sehingga tidak asal berbunyi. Nah, kita mulai dengan peranan perwakilan diplomatik. Peran yang dimiliki oleh perwakilan negara itu berkaitan dengan hubungan antar bangsa. Semua kegiatan hubungan antar bangsa atau antar negara itu intinya adalah diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan yang baik di antara negara-negara. Nah, aktivitas diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat, yakni orang-orang yang mewakili secara resmi sebuah negara pada hubungan resmi negara satu dengan negara lainnya. Para wakil tersebut diakreditasi atau diakui secara resmi menjadi wakil negaranya oleh negara pengirim atau oleh negara penerima. Nah, sebagai representasi negaranya di negara lain, fungsi perwakilan diplomatik sangatlah besar untuk hubungan negara dengan negara lain maupun dengan organisasi dunia lainnya. Merujuk pada konvensi Wina pada tahun 1961, pada pasal 3 ayat 1 ada beberapa fungsi perwakilan diplomatik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fungsi mewakili. Fungsi ini untuk mewakili kepentingan negara sebagai pengirim pada negara penerima. Yang kedua, fungsi melindungi, untuk melindungi kepentingan negara sebagai pengirim maupun warga negaranya pada negara penerima. Ketiga, fungsi mengadakan, untuk mengadakan persetujuan bersama pemerintah dari pihak negara penerima. Keempat, fungsi memberikan. Fungsi ini untuk memberikan laporan berkala mengenai kondisi dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, militer, serta ilmu pengetahuan maupun lain-lain pada negara penerima. Yang kelima, fungsi meningkatkan. Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, fungsi perwakilan diplomatik antara lain: satu, peningkatan dan
pengembangan kerjasama politik dan keamanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima dan atau organisasi internasional. Kedua, peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar sesama warga negara Indonesia di luar negeri. Ketiga, pengayoman, pelayanan, perlindungan, dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan atau masalah hukum di negara penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Keempat, pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi ya di negara penerima. Kelima, sebagai konsuler dan protokol. 6, perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara penerima. 7, kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi dan persandian. Dan ke-8, fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional. Sedangkan tugas pokok perwakilan diplomatik itu diantaranya adalah negosiasi, ya, melakukan perundingan bersama kepala negara ataupun menteri luar negeri pada negara di mana dia ditempatkan. Yang kedua, tugas protokoler, ya, proteksi. Tugas ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dengan warga negaranya pada negara di mana dia ditempatkan. Tugas pokok yang ketiga, representasi. Ialah untuk melakukan protes, melaksanakan penyelidikan, pertanyaan bersama pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan dari politik pemerintah negaranya. Kemudian tugas pokok lain adalah observasi. Itu dimaksudkan untuk memberi keterangan terkait peristiwa yang terjadi dalam sebuah negara yang mungkin bisa mempengaruhi oleh kepentingan negaranya. Tugas pokok lain adalah persahabatan. Itu dimaksudkan untuk meningkatkan interaksi persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, baik dalam bidang ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan seorang diplomat ketika menjalankan tugasnya, ya, berada di luar negeri, juga harus menjauhkan diri dari terhadap kegiatan yang berbau mencampuri urusan negara penerimanya. Nah, jika dilanggar, seorang diplomat harus meninggalkan negara yang menerima. Berdasarkan peraturan hukum internasional, diplomat mempunyai kekebalan diplomatik sepenuhnya. Jadi seorang diplomat, ya, tidak diperkenankan untuk atau menjauhkan diri dari kegiatan yang berbau mencampuri urusan negara penerima. Saya kira dalam konteks itulah kenapa staf Kedutaan Besar Jerman yang mengunjungi markas besar Front Pembela Islam atau FPI dikritik keras dan mendapatkan protes dari Kementerian Luar Negeri. Nah, sejauh ini pihak Kedutaan Besar Jerman memang sudah mengklarifikasi dan meminta maaf karena kedatangan salah satu staf itu bukan atas perintah atau bukan kebijakan resmi dari institusi, tapi inisiatif pribadi yang bersangkutan. Namun demikian, tidak heran kalau pihak Indonesia meminta kepada Kedutaan Besar Jerman untuk memulangkan staf diplomatik Kedutaan Besar Jerman yang berada di Jakarta, karena kehadiran tersebut, ya, sungguh tidak sensitif, ya, tidak peka dengan
kondisi atau situasi yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Nah, saya kira itu ya teman-teman, ya, kalau referensi yang bisa dijadikan landasan dalam menyikapi atau merespon kehadiran atau kedatangan staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI di Petamburan. Terima kasih. Salam Elias Daburno.